ada dua hal yang dibuat atau dikotbahkan oleh Yesus pada hari ini kepada kita. Pertama itu tentang pohon, baru kemudian tentang mendirikan rumah. Dia gabung ini ya, pohon dan mendirikan rumah. Tapi ada tadi yang jelas itu, pohon yang baik tak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi siapakah pohon itu dan bagaimanakah buahnya? Ada mangga di satu daerah kan, sudah berbuah lebat dan mangganya pun lebat. Jadi rupanya yang punya melihat ada seorang anak lagi mengambil di tengah-tengah pohon itu. Wah, dikenalnya anak ini kan. Hei, Tongak, kau mencuri ya? Mangga pun kau curi. Nanti ku beritahu sama bapakmu ya, awas kau. Lantas si anak mengatakan, lidahnya ke bawah. Pak, kita ketahuan. Rupanya bapaknya juga mencuri, berada di atas. Nah inilah pohon yang baik atau yang tak baik lah. Bapaknya pencuri, anaknya pun pencuri. Karena memang pohon lah kita katakan ya, buahnya anaknya lah dulu contohnya, menjadi pencuri lah. Tapi ada juga seorang atau satu pasang suami istri, anaknya baru berumur 4 tahun dia bawa ke mall. Rupanya anak ini diam-diam mengambil motor-motoran lah kecil dan dimasukkan ke tas ibunya, tak tahu dia kan, dan lolos. Sampai di rumah dilihat ibunya, kok ada barang ini, dari mana ini? Ku ambil tadi, ku masukkan supaya jangan kita bayar. Mampuslah. Kami di Katolik yang baik, anakku sudah begini, belum apa-apa sudah penjahat. Dinasihatilah. Kau begini tak boleh sampai nangis aja. Kau harus dihukum. Sekarang kau harus minta maaf ke manajer mall itu. Kita harus pergi. Dan langsung dibawa anaknya itu. Dan dipanggillah. Ini dia mau mohon maaf karena diambilnya. Tak apa-apa buah barang kecilnya. Tidak. Harus dia. Ini harus diajari. Kalau tidak nanti entah apa dibuatnya. Akhirnya, ya apa yang kau ambil? Nangslah dia. Mohon maaf, ampunilah aku, ampuni. Karena mamaku sudah juga menghukum aku karena itu. Akhirnya dipeluknya kaki bapak itu dan menangislah dia. Mohon maaf. Hukuman. Hukuman. Antar dulu ke sana, ke tempat gue. Atur dulu baik-baik, diaturnya lah. Udah, itu hukumannya. Pulanglah dia. Dan akhirnya memang anak itu selalu mengingat, tak boleh. Inilah orang tua mau menunjukkan sebagai pohon yang baik, anaknya pun atau buahnya harus baik. Para bapak dan ibu dan saudara sekalian, sebenarnya tadi saya katakan tentang anak ini, kita sendirinya pohonnya itu ya. Yang berbuah artinya bukan anak itu buahnya, salah satu lah itu. Tapi dalam hati kita memang orang yang mengikuti sabda Allah itu, inilah pohon yang baik. Mengikuti, mendengarkan, dan melaksanakan. Dan katanya memang cerminan dari hati akan nampak itu dari cara kita bicara. Kadang-kadang hari itu kita katakan kan judes sekali dia. Setiap dia berbicara memaki. Ada juga di hatinya tak apa kan, udah di gereja pun cemburu terus. Tak pernah ada senyum. Akhirnya kalau kita teliti, ada di hatinya sesuatu yang rusak. Ya. Mungkin dendam atau benci atau terteka batin, kata orang Nias kan, tertekan batin. Ya, atau ada istilah karismatik itu, ada luka batin. Dan setiap kali dia murung. Dan ada orang yang memang murung, kasihan. Dan nanti kalau terpancar sesuatu dari dia, ketika dia berkata memang kadang pedas.
dan kadang-kadang juga menyakiti. Ada sesuatu di hatinya, di suatu pohon ini yang memang membusuk. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Rupanya kita sebagai pohon, memang masing-masing kita mempunyai karakter ya. Banyak karakter kita kan. Ada yang begini, ada yang begini. Tetapi semua karakter itu bisa menjadi pohon yang baik kalau kita mau mendengarkan, kalau hati kita mau mendengarkan dan kemudian kita hayati dan kita laksanakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi ada juga orang yang mendengarkan, justru ketika dengarkannya yang dipikirkannya, oh begini. Seperti ada anak menemukan satu handphone di sekolah. Dari mana dapatnya? Ditunjukkan kepada mamanya. Mak, aku dapat handphone. Dari mana? Oh, tadi di sekolah, tak tahu aku. Ini ya. Dan mamanya memberitahukan kepada tetangga, aduh beruntung kali kami anakku ini, jadi ada handphone kami. Memang mamanya rupanya jiwa pencuri kan. Justru kalau mama yang baik, anakku, oke, nanti kita kembalikan ke sekolah ya. Ini dipamerkannya, ada handphone kami, dapat anakku, baik kali anakku ini. Nah inilah, karena di hatinya mungkin bukan pohon yang baik, tapi pohon yang jahat dalam hatinya. Kalau ada dapat, ambilkan. Kalau ini nggak apa-apa, asal tak tahu orang nggak apa-apa. Dan terpancarlah itu dari dirinya. Dan dia bergembira karena anaknya mendapat handphone. Dia tidak sedih, aduh ada yang kehilangan handphone, kasihan kali. Bapak dan Ibu, pada hari ini itulah yang diingatkan oleh Tuhan. Kita memang pohon diumpamakan. Tapi terkadang ada orang mengatakan, ya pohon itu kan ada musimnya, musim durian, ada sekali 2 tahun, musim ini sekali 2 tahun. Jadi kalau aku pun murung atau marah-marah karena aku pohon yang lagi belum musimnya berbuah. Kurang ajar mendapat seperti itu kan, membela diri. Kalau kita sebagai pohon diberi rahmat oleh Tuhan, harus selalu di segala musim pun, waktu musim susah, waktu musim senang, ketika banyak percobaan, ketika banyak kegembiraan, selalu harus menghasilkan buah. Itulah kelebihan dari orang yang mempunyai iman. Dan orang seperti inilah yang akhirnya mendirikan rumah di atas batu yang kokoh. Kalau dia menghasilkan buah yang baik dari hatinya yang baik, maka dia inilah mendirikan rumah di atas batu yang kokoh. Tapi kalau dia perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, orang inilah yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Jadi sedikit aja percobaan, mampus. Sedikit aja disentil, udah marah. Orang yang kokoh, ketika dia mungkin ada percobaan, justru dia tetap menghasilkan buah karena mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Amin.